tewas hanya dengan melaporkan penyidik yang menangani perkaranya. Sandi Fajri, 29 tahun, korban penganiayaan setahun lalu di Gasing Banyuasin, juga laporkan Kapolsek Talang Kelapa yang dianggap juga bertanggung jawab lambatnya penanganan perkaranya. Seperti diketahui, Sandi Fajri, korban penganiayaan hingga alami cacat wajah ini, lebih dulu melaporkan penyidik Polsek Talang Kelapa berpangkat Aibda dengan inisial JW ke unit Yanduan Bid Propam Polda Sumsel. Pelaporan penyidik dan Kapolsek Talang Kelapa berinisial SAR itu lantaran Sandi Fajri belum juga mendapatkan kepastian hukum atas penganiayaan yang dialaminya pada Kamis 27 Juli 2023 silam. Pelaporan terhadap Kompol SAR itu tertuang dalam nomor surat STTP-184-DL-10-2024-Yanduan. Kuasa hukum Sandi Fajri menjelaskan hingga saat baik pelaporan terhadap Aibda JW juga belum mendapatkan hasil perkembangan. Terpisah Kapolsek Talang Kelapa Kompol Sari Aprilian Ramadhani yang dikonfirmasi terkait pelaporannya ke unit Yanduan Bid Propam Polda Sumsel hanya memberi penjelasan singkat. Sebelumnya, wajah mantan petugas keamanan pabrik pengolahan sawit di Desa Gasing Talang Kelapa Banyuasin ini setahun lebih alami cacat permanen luka bacok yang membentang dari telinga hingga mendekati hidung. Tak hanya di wajah, luka bekas serangan senjata tajam juga terdapat di punggung dan salah satu ketiaknya. Sejak kami membuat pengaduan di Propam Polda Sumsel terhadap oknum polisi yang berinisial Aibda JW, penyidik Polsek Talang Kelapa, yang mana sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut yang pasti dan juga tidak ada kepastian hukum. Pada hari ini kami juga telah membuat pengaduan di Propam Polda Sumsel terhadap Kapolsek yang juga merangkap tugas sebagai penyidik, yang mana harus bertanggung jawab atas kinerja anggotanya. Nah, berdasarkan pengaduan kami yang telah terbit, pengaduannya yaitu pengaduan Propam Polda Sumsel nomor STTP-184/DL-X-2024 Propam Polda Sumsel, yang mana yang telah kami adukan adalah Kapolsek Talang Kelapa yang berinisial AKP SAR, yang mana yang harus bertanggung jawab, dan juga kami telah mengirim atau memasukkan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Kapoldas Sumatera Selatan, Kabid Propam Polda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel, Dirkrimum Polda Sumsel, Kabak Wasidik Ditreskrimum Polda Sumsel, dan juga Karo SDM Polda Sumsel. Laporan terkait Kapolsek itu apa? Terkait Kapolsek, karena terhadap dengan laporan polisi yang mana dialami oleh korban itu terkait dengan penganiayaan yang sudah setahun 2 bulan, terhitung 13 Agustus 2023 sampai dengan saat ini prosesnya masih lidik dan juga tidak ada kepastian dan tindak lanjut. Kalau terkait dengan ke laporan yang pertama itu prosesnya sekarang seperti apa? Nah, terkait dengan pengaduan Propam yang pertama sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut yang pasti karena diarahkan untuk menunggu gelar perkara khusus dari Wasidik. Begitu. Jadi Kapolsek dengan anggotanya belum dipanggil juga sama Propam? Sampai dengan saat ini belum dipanggil oleh Propam Polda Sumsel. Kalau ternyata ini tidak juga ditindaklanjuti oleh Propam Polda Sumsel, upaya hukum selanjutnya seperti apa? Ya, kalau misalkan masih juga tidak ditindaklanjuti, kami akan terus membuat pengaduan masyarakat, dan juga kalaupun misalkan tidak bisa ditangani oleh Polda Sumsel, maka kami akan tarik ke Mabes Polri. Sejak dari laporan yang pertama, sempat komunikasi nggak dengan Kapolsek yang sekarang ini dilaporkan? Ya, betul. Yang kami sayangkan sampai dengan saat ini Kapolsek ini tidak ada komunikasi, tidak ada itikat baik juga untuk menindaklanjuti bagaimana sebetulnya laporan polisi yang sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.